Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman Arduino. Apa aja sih isinya? Yuk kita lihat videonya sampai selesai ya. Dalam penulisan pemrograman Arduino ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan. Salah satunya mengenai aturan karakteristik penulisan kode program Arduino. Yang pertama adalah titik koma atau semikolon. Titik koma digunakan secara umum pada berbagai bahasa pemrograman. Titik koma diletakkan di akhir sebuah pernyataan atau statement sebagai perintah mengakhiri sebuah baris kode. Misalkan di sini ada int led sama dengan 5 titik koma. Aturan penulisan yang kedua yaitu kurung kurawal atau curly brace. Kurung kurawal pada programming dinamakan block statement, di mana simbol ini akan memberitakan kepada komputer bahwa perintah yang terdapat di antaranya adalah satu kesatuan. Contohnya seperti gambar yang di samping kanan ini. Aturan penulisan kode program Arduino yang ketiga yaitu define. Penulisannya adalah #define, merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan programmer memberi nama pada sebuah nilai konstan sebelum program tersebut dikompilasi. Contohnya seperti gambar di samping kanan ini. Aturan penulisan kode program Arduino yang keempat yaitu include. Penulisannya menggunakan #include. Ini berfungsi untuk memasukkan library pada sketch. Fungsi library digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengkodean. Penggunaan fungsi ini sangat mudah, hanya mengetikkan nama library yang akan disertakan pada program di belakang sintak include. Contohnya yaitu include liquid crystal. Ini adalah library untuk LCD. Kemudian aturan penulisan kode program Arduino yang kelima yaitu komentar. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan seluruh sintak yang dituliskan tidak akan dieksekusi. Untuk penulisan komentar yang pertama bisa menggunakan block comment. Penulisannya yaitu /bintang titik-titik kemudian bintang /. Itu digunakan untuk komentar atau keterangan lebih dari 2 baris. Kemudian yang kedua yaitu double slash atau disebut line comment. Ini digunakan untuk keterangan atau komentar satu baris saja. Selanjutnya, selain aturan, ada juga variabel pada pemrograman Arduino. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data, dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol. Penamaan variabel bersifat bebas, namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. 1. Tidak menggunakan spasi. 2. Tidak menggunakan angka di depan nama, misalkan 5 nilai. Kemudian maksimal 32 karakter. Kemudian tidak menggunakan istilah dalam bahasa C Arduino seperti loop, main, setup, dan sebagainya. Untuk mendeklarasikan variabel, harus menentukan tipe data dulu. Selanjutnya, selain aturan variabel, ada juga operator pada program Arduino. Yang pertama, itu ada operator matematis. Operator matematis itu ada beberapa seperti matematika dasar, yaitu ada operator penugasan atau sama dengan berfungsi untuk menyimpan nilai, kemudian penjumlahan, berfungsi untuk menjumlahkan operan, pengurangan berfungsi mengurangi operan, perkalian untuk mengalihkan operan, pembagian berfungsi membagi operan, modul
berfungsi menghasilkan sisa dari nilai bagi. Kemudian ada operator pembanding, yaitu ada sama dengannya double, berfungsi untuk membandingkan dua nilai operan. Jika kondisi dua operan tersebut sama, maka kondisi akan bernilai benar. Kemudian tidak sama dengan, penulisannya adalah tanda seru sama dengan, berfungsi untuk membandingkan dua nilai operan. Jika dua operan tersebut tidak sama, maka kondisi akan bernilai benar. Masih pada operator pembanding, berikutnya yaitu lebih kecil dari, berfungsi untuk membandingkan dua nilai operan. Jika nilai operan yang ada di sebelah kiri tanda lebih kecil dari nilai operan yang ada di sebelah kanan tanda, maka kondisi akan bernilai benar. Lalu ada lebih besar dari, simbolnya seperti ini ada di gambar, berfungsi untuk membandingkan dua nilai operan. Jika nilai operan yang ada di sebelah kiri tanda lebih besar dari nilai operan yang ada di sebelah kanan tanda, maka kondisi akan bernilai benar. Selanjutnya masih ada pada operator pembanding, yaitu lebih kecil sama dengan dari, berfungsi untuk membandingkan dua nilai operan. Jika nilai operan yang ada di sebelah kiri tanda lebih kecil atau sama dengan dari nilai operan yang ada di sebelah kanan tanda, maka kondisi akan bernilai benar. Kemudian ada lebih besar sama dengan dari, berfungsi untuk membandingkan dua nilai operan. Jika nilai operan yang ada di sebelah kiri tanda lebih besar atau sama dengan dari nilai operan yang ada di sebelah kanan tanda, maka kondisi akan bernilai benar. Kemudian, selain aturan, variabel, operator, ada juga serial pada program Arduino. Pemrograman Arduino memungkinkan komunikasi dua arah, di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan receiver, yang mana pada papan Arduino tersedia RX-TX maupun pada USB. Beberapa contoh yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah pada slide berikutnya. Serial pada Arduino yang pertama adalah serial begin. Contoh penulisannya adalah serial titik begin kurung buka 9600 kurung tutup titik koma. Perintah serial begin berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan transmisi sebesar 9600 bps. Kemudian ada serial print. Contoh penulisannya yaitu serial titik print kurung buka 88 kurung tutup titik koma akan menghasilkan nilai 88. Kemudian ada serial print kurung buka tanda petik 2 atas hello world, tanda petik 2 atas tutup, kemudian kurung tutup titik koma akan menghasilkan nilai hello world. Perintah serial print berfungsi untuk menampilkan teks ASCII. Perintah ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Kemudian ada serial atau serial titik print ln kurung buka kurung tutup. Contoh penulisannya serial titik print ln kurung buka tanda petik 2 atas halo Arduino tanda petik 2 atas kurung tutup titik koma akan menghasilkan tulisan halo Arduino di baris yang baru. Fungsi serial print ln pada Arduino yaitu mengirimkan data untuk ditampilkan di layar serial monitor atau di LCD pada baris baru. Contoh tulisannya yaitu seperti gambar di samping kanan ini, yaitu akan mengulang tulisan di baris baru. Kemudian yaitu tentang nilai konstan
program Arduino. Nilai konstan adalah nilai yang sudah ditentukan dalam Arduino, sehingga tidak lagi mendefinisikan dari awal program untuk penggunaannya. Yang pertama yaitu true atau false. False itu untuk nilai 0 dan true adalah nilai 1. High atau low. High untuk nilai 1 dan low untuk nilai 0. Input atau output. Variabel konstan yang sering digunakan pada fungsi pin mode untuk mendefinisikan pin digital. Lalu berikutnya ada perintah pin digital I/O atau input output pada Arduino. Yang pertama adalah pin mode. Pin mode digunakan untuk memasukkan perintah pada sebuah pin, apakah akan digunakan sebagai input atau output. Format penulisannya adalah pin kecil kemudian M besar mode kurung buka pin koma mode kurung tutup titik koma. Keterangan pin menunjukkan nomor pin pada papan Arduino. Mode yaitu menunjukkan input, output, atau input pull up. Kemudian perintah pin digital yang kedua yaitu digital write. Digunakan untuk membaca nilai dari pin digital secara spesifik. Fungsi ini akan membaca apakah nilai yang ada bernilai high atau low. Format penulisannya yaitu digital R besar read kurung buka kurung tutup pin titik koma. Kemudian perintah pin digital yang ketiga yaitu digital write. Digunakan untuk menuliskan nilai high atau low pada sebuah digital pin. Jika pin sudah dikonfigurasi sebagai sebuah output dengan fungsi pin mode, maka voltase dari pin tersebut akan diatur ke nilai korespondensi 5 volt atau 3,3 volt pada papan 3,3 volt pada kondisi high atau 0 volt pada kondisi low. Keterangan penulisan. Pin menunjukkan nomor pin pada papan Arduino, value menunjukkan pada high atau low. Untuk penulisannya yaitu digital W besar write kurung buka pin koma value kemudian kurung tutup. Berikutnya perintah pin analog input output pada Arduino yaitu analog write. Fungsinya ini dapat membaca nilai pin analog yang telah ditentukan ke dalam sebuah variabel. Tidak seperti pin digital, pin analog tidak membutuhkan perintah penginisialisasian dengan menggunakan fungsi pin mode. Format penulisannya yaitu analog read, R-nya besar, kurung buka, pin kurung tutup titik koma. Perintah pin analog input output pada Arduino yang kedua yaitu analog write. Fungsi ini memungkinkan penulisan nilai analog atau gelombang PWM ke pin yang ditentukan. Dapat digunakan untuk menyalakan LED dengan berbagai tingkat kecerahan ataupun menggerakkan motor pada berbagai kecepatan. Format penulisannya yaitu analog write. W-nya besar, kurung buka, pin, koma, value, kurung tutup, titik koma. Kemudian ada percabangan pada program Arduino. Yang pertama adalah if. Pernyataan if berfungsi untuk memeriksa kondisi dan mengeksekusi pernyataan atau kumpulan pernyataan berikutnya jika kondisinya bernilai benar atau true. Format penulisannya yaitu if kurung buka kondisi kurung tutup, kemudian kurung kurawal, lalu ada pernyataan dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Percabangan yang kedua yaitu if else, sama seperti kontrol percabangan if. If else memungkinkan kontrol yang lebih luas pada aliran program. Perintah pada else jika ada akan dieksekusi jika kondisi pada if bernilai salah atau false. Pengujian ini berjalan secara
sekuensial di mana setelah sebuah baris program akan diuji secara berurutan hingga ditemukan nilai true pada pernyataan yang diuji. Setelah nilai true ditemukan, maka seluruh konstruksi if-else selanjutnya akan dilewati. Untuk format penulisan if-else yaitu seperti gambar berikut yang ada pada note warna pink. Kemudian ada perulangan pada program Arduino. Arduino memiliki beberapa jenis perulangan yang paling umum, yaitu yang pertama adalah for. Perulangan ini digunakan ketika kita tahu pasti berapa kali perulangan akan dilakukan. Misalkan ingin menyalakan LED sebanyak 10 kali. Kemudian while, perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi tertentu bernilai benar. Misalkan motor akan terus berputar selama tombol ditekan. Kemudian ada do while, mirip dengan while, tetapi perulangan ini akan dijalankan setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi. Perulangan pada Arduino, di sini saya akan mencontohkan perulangan for untuk LED berkedip. Untuk program kodenya yaitu seperti di note berikut. Maksudnya, penjelasan dari program itu adalah perulangan for di atas akan membuat LED berkedip sebanyak 10 kali. Variabel I akan bertambah 1 setiap kali perulangan, dan perulangan akan berhenti jika I mencapai 10. Berikutnya ada contoh perulangan while untuk motor servo. Berikut untuk contoh programnya dapat dilihat pada note berwarna biru. Maksud dari program tersebut adalah perulangan while akan membuat servo terus berputar dari 0 hingga 180 derajat secara terus. Berikutnya yaitu contoh perulangan do while untuk meminta input user sampai valid. Ini adalah programnya, dapat dilihat pada note warna pink di samping kanan. Penjelasan program untuk contoh program do while di slide yang sebelumnya yaitu meminta input. Program akan terus-menerus meminta pengguna untuk memasukkan angka. Kemudian validasi yaitu angka yang dimasukkan akan divalidasi. Jika angka tidak berada dalam rentang 1 sampai 10, perulangan akan diulang. Berikutnya yaitu array pada program Arduino. Apa itu array pada Arduino? Bayangkan kamu punya kotak sepatu. Di dalam kotak sepatu itu, kamu bisa menyimpan banyak sepatu dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, array pada Arduino itu seperti kotak tersebut, tapi isinya bukan sepatu, melainkan data. Data yang bisa disimpan dalam array bisa berupa angka, huruf, atau bahkan nilai boolean, yaitu true atau false. Jadi, array adalah kumpulan dari beberapa variabel yang memiliki tipe data yang sama dan diakses dengan menggunakan satu nama variabel yang sama. Setiap data dalam array memiliki indeks atau nomor urut yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Kemudian, cara membuat array dapat dilihat pada note yang berwarna putih di bawah ini. Penjelasannya yaitu tipe underscore data merupakan jenis data yang akan disimpan dalam array, misalkan integer, kemudian float atau chart. Kemudian nama underscore array yaitu nama yang akan diberikan untuk array. Lalu ukuran underscore array merupakan jumlah elemen atau data yang bisa disimpan dalam array. Untuk contoh program array Arduino dapat dilihat pada gambar di samping kanan berikut ini. Penjelasan untuk programnya yaitu deklarasi array. Dibuat array pin LED untuk menyimpan 5
pin LED. Setup, semua pin dalam array pin LED diset sebagai output. Kemudian loop, itu menggunakan perulangan for untuk mengakses setiap elemen dalam array pin LED. Kemudian nyalakan dan matikan LED secara bergantian dengan delay 500 milisecond. Silakan kalian bisa mengeksplor dan bisa mempraktekkan untuk program yang udah pada slide sebelum-sebelumnya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.